Tapi lek masalah kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, rakyat kudu bangkit. Ngoten Pak Bu? Bangkit rakyat. Merdeka! 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 Ketika kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia akan dikoyak, sang saka merah putih akan dirobek, Bhinneka Tunggal Ika akan dirampas. Kami sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia mengalir darah pejuang kepada kami ketika pembelokan sejarah sudah akan dihancurkan oleh klan-klan yang tak bertanggung jawab. Dia akan menjajah negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara halus, maka kita wajib memerdekakan negara kita dari paham radikal, paham fundamental yang akan menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia. Merdeka! Kalimantan Selatan banyak tuan guru tidak? Banyak ulama tidak? Banyak santri tidak? Mau dipecah belah? Mau dicerai-berai? Mau dihancurkan? Siap bersatu? Takbir! Sallu ala Nabi. Niki lho para sederek. Nuwun sewu para sederek, jarene malaikat disentak. Malaikat lho iso disentak. Lho bahkan para sederek niki lek ngeten iki sing ngurusi pun enten piyambak. Tapi lek masalah kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, rakyat kudu bangkit. Ngoten Pak Bu? Bangkit rakyat. Merdeka! 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 Onek no mikir sitok. Iki pendekar sitok iki wis mulai getengah iki to. Nggih, mangke niki bahas niki Pak Bu nggih. Bhinneka Tunggal Ika jarene sing gawe iku kakek moyangnya para habaib yang dari Yaman. Pembelokan sejarah. Sampai terima napa mboten? Terima napa mboten? Lawan napa mboten? Merdeka! Wis ngeten iki aja ngarani kula Gus Zohir iki dadi provokator, aja iki menciptakan sejarah bangsa. Ngoten. Ketika kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia akan dikoyak, sang saka merah putih akan dirobek, Bhinneka Tunggal Ika akan dirampas. Kami sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia mengalir darah pejuang kepada kami ketika pembelokan sejarah sudah akan dihancurkan oleh klan-klan yang tak bertanggung jawab. Dia akan menjajah negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara halus, maka kita wajib memerdekakan negara kita dari paham radikal, paham fundamental yang akan menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia. Merdeka! Lawan nggih. Lawan nggih. Kula niki wani ngotot iki sebab nyangkut negara, Pak. Lho saestu. Iki wis gak kena ditawar niki. Aja ngarani kula niki nerangno provokasi, aja sampe. Awake dhewe wis biyen para leluhur ngerebut negara dengan mengalirkan darah, meneteskan keringat. Imam Bonjol diakoni menjadi habaib. Iku sejarah tekon ndi? Oh doa. Habaib jeneng Imam Bonjol ngono, ha? Ayo mboten. Ayo mboten. Bojo napa temenan iki? Bojo. Oh, golakno para sederek, ayo bangkit mboten nggih. Ayo bangkit saestu nggih. Kula baleni malih, saya tidak memprovokasi. Iki wis masalah ke negara. Negara kita dalam ancaman. NU sejarahnya pun juga dibelokkan. Katanya yang mendirikan NU yo kakek moyangnya teko kono. Teko kono sapa kok sing jelas? Habaib. Habaib. NU murni wong Jawa. Kita mboten? Nggih mboten? Dilawan apa dijarno? Oke. Kacau tidak? Kacau tidak? Ada lagi katanya ngarang tesis, isinya rasis. Habaib di Yahudikan. Menentang nasab Ba'alwi, nasabnya sendiri nggak jelas. Ntar dibilang bin Utsman, ntar bin Sarman, ntar bin Sarmana, terakhir bin Samun.
Udah kacau, udah kacau. Makanya ini saya minta nih umat Islam yang ada di Kalimantan Selatan jangan dikacau oleh orang-orang yang tidak jelas. Betul? Saya mau tanya di Kalimantan ini saudara, Kalimantan Selatan banyak tuan guru tidak? Banyak ulama tidak? Banyak santri tidak? Mau dipecah belah? Mau dicerai-berai? Mau dihancurkan? Siap bersatu? Takbir! Sallu ala nabi. Nah, baik, udah jangan diterusin dah. Ntar lama-lama gue ngomong bahasa batu lagi. Udah, makanya saya mau tanya nih sekarang, ini zaman kacau tidak? Kacau tidak? Kacau saudara, Masya Allah. The Fade at Empora, Pak Alawi gunakan strategi buyutnya si Yahya, politik adu domba. Nggih. Nggih. Di Kodia Pekalongan itu ada 3 marga bin Yahya yang menjadi kapiten Arab. Mulai tahun 1883, 1907, dan 1937. Jadi di Pekalongan, ya bin Yahya. Oke, saya akan baca tulisan panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Macan Loreng, Jember, nggih. Keberadaan WNA Habib-Habib di Indonesia mundorot dan kemaslahatan masih banyak mundorotnya ke Indonesia. Kenapa nggak dideportasi saja? Tuh. Yang mengusulkan deportasi itu puluhan ribu saya. Tapi jawaban saya, no, tidak. Kita sadarkan, kita rangkul, ya, walaupun kesulitan seperti ini ya. Tapi tetap kita berusaha. Karena apa? Ini nanti misalkan kami ikut membalas keburukan dengan keburukan, kesalahan dengan kesalahan, maka tidak akan ada habisnya. Ya, akan ada perang saudara. Sebab itu kita harus hindari bersama. Itu nanti ya jika sudah mentok ya, mentok. Tapi masih bisa diperbaiki semua. X41. Salam Kanjeng Kiai Nur Yahya Hadinegoro Al Surabaya. Mohon sedikit kilas balik pasca Rasulullah wafat, perang intern umat Islam, Labid Ibnu Al-As'am dan lain-lain organisasi klan kelompok yang masih eksis. Nggih. Hubud dunia ra'su kulli khotiatin, Pak X41. Cinta dunia ya harta, tahta dan wanita, kekuasaan dunia. Ya, kehormatan ya, itu bagian daripada kenikmatan dunia, mata ul hayati dunia, itu semua menjadi rebutan. Kadang-kadang antara agama dan politik ini ada pilah dan beda, ada perbedaannya. Jadi dibeda-bedakan oleh para pelakunya. Ya, ada yang ini demi kekuasaan, ya urusan dunia ya dunia, agama ya agama, ada yang seperti itu. Dan ini sudah menjadi sunatullah sejak dulu kala. Oleh sebab itu jika ada dialog antara malaikat dengan Tuhannya, bahwa inni ja'ilun fil ardi khalifah, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Wa yasfikud dima itu bisa berarti manusia sebelum Nabi Adam dan juga setelahnya, bisa juga seperti itu. Ya begitu, Rasulullah meninggal ya langsung ada perselisihan. Sama. Tidak hanya itu, raja-raja Mataram, raja-raja Aceh, ya bahkan raja-raja yang ada di Suwarnadipa atau Sumatera, di mana-mana sama. Perebutan kekuasaan, hubbud dunia, ra'su kulli khotiatin. Cinta dunia itu adalah muara dari segala macam kerusakan yang ada. Begitu. Bu Senjata, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makin lama saya makin yakin kalau berdirinya RA dengan anggota kaum Alawiyahnya bertujuan untuk mengadu domba dan merusak. Misal Habib masuk ke NU, dia untuk mengadu domba orang-orang NU dan masuk NU dari dalam. Infiltrasi. Tahu kita akan sejarah ya Syarifah Fatimah Ba'abud yang mau menjadi istri dari Sultan Banten, yang akhirnya apa? Didepak kan, kerjasama dengan Belanda, akhirnya Belanda bisa menguasai Kesultanan Banten. Diadu domba. Oleh sebab itu kita harus cerdas semua. Jangan jadi bangsa yang inlander ya, seperti yang dikatakan oleh Belanda.
Kalau bahasa sekarang itu ya jongos. Oh, bahasa merdeka 80 tahun kok kita. 80 tahun itu satu umur manusia loh ya. 80 tahun merdeka 45 sampai 2025 kok. Nggih, begitu Bu Senzeta. Nggih, kita harus waspada Bu Senzeta. Pantur hati, bagaimana secara aslinya bendera merah putih Pak Kiai? Kok bisa ada propaganda kaum imigran Yaman klaim pencetusnya? Ya semua akan diklaim kalau kita diam saja. Kalau kita hanya menerima informasi dari mereka tanpa menverifikasinya, tanpa mencari data pembandingnya, maka ya dianggap sah dan nanti akan dicatat dalam sejarah mereka. Lalu buku catatan itu dibuat untuk menjajah kita ibarat sebuah senjata yang masuk ke dalam memori anak bangsa. Diyakini secara terus-menerus, turun-menurun sampai cucu kita. Berbahaya. Nggih. Jangan sampai mau, ya. Jangan sampai mau kita dipropaganda, diadu domba, wahai abnaul khairat saudara. Kang Mas Muhammad Fuad Riyadi juga saudara. Satu bangsa, satu agama, satu ras manusia, abnaul adam semua. Tidak hanya abnaul khairat, tidak abna dari keturunan Kiai Wonokromo, tidak, tapi semuanya sama. Nanti kalau masih tetap Gus Fuad Barat diminta oleh Abnaul Khairat Panglima, ya Kiai Haji Husein Habibusana, maka saya akan menarik fatwa bahwa yang berhak mendapatkan gelar guru muda itulah Gus Fuad Barat. Kalau Sis Al-Jufri itu guru tua, sekarang guru muda yang sebenarnya adalah Kiai Haji Muhammad Fuad Riyadi, pengasuh pondok pesantren Raudhatul Fatihah Pleret Bantul Yogyakarta. Nah, guru muda, ya, karena walaupun begitu beliau itu seorang budayawan, ya, budayawan. Walaupun kadang-kadang ya namanya orang kan ya punya ciri khas yang tidak boleh sama, ya, ada yang dengan cara seperti beliaunya, ada cara seperti saya, beda-beda tetapi tetap sama juga, gitu, Kang Brot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka kok seenaknya menfitnah Gus Fuad Riyadi dengan cap PKI, yang mengatakan PKI kepada orang yang tidak PKI, ya PKI kembali kepada dirinya sendiri. Definisi dari PKI itu seperti apa? Itu yang kadang tidak dipahami oleh mereka, sehingga gampang menuduh orang lain itu PKI-nya, bukan dirinya sendiri. Hai kafir, kalau yang dituduh itu bukan kafir, ya kembali kepada dirinya sendiri. Hai ahli neraka, padahal bukan ahli neraka, berarti kembali ke dirinya sendiri, kan begitu. Ya, kan? Dan rasis plus fasis, menuduh itu ke kita yang bukan rasis, fasis, dan PKI. Sudah kami tulis di forum komunitas yang kami sertakan tadi siang itu, ya, sejarah PKI itu siapa semua. Ini masih ada yang belum paham. Sekelas Kang Refli Harun, sekelas Kang Edi Mulyadi, sekelas Kang siapa ya, yang masih muhibin dengan Pak Alawi, masih belum terbuka ya mata hatinya, basiroh kewaspadaannya. Menuduh PKI ya, ini dulu Ahmad Al-Aidid bin Abdullah Al-Aidid, ya begini cara mengadu domba anak bangsa, dengan sihir suaranya, lisannya, ya mau membangkitkan, bisa membangkitkan seluruh rakyat Indonesia. 200.000 nyawa saudara-saudari kita melayang sia-sia. Naudzubillah, summa naudzubillah. Nggih. Padahal beliau adalah cucu ulama besar di Jogja. Kakek beliau mantan pengurus PWNU Jogja. Saya nggak terima loh. Gantian nanti kalau Kang Brot tidak terima terus gantian. Ini sudah ada laporan-laporan dari PWS semua, melaporkan lesannya B. Rizik Sihab sana yang kemarin monyet-monyet itu. Nah terus bagaimana bangsa ini? Akan gaduh semua lah. Sebab itu ayo rajut tali persaudaraan bersama, Persatuan Indonesia, sila ketiga, kan begitu. Hati Kang Brot. Jadi Gus Fuad Barat ini bukan PKI, bukan cucu PKI, tapi cucu Kiai Tuan Guru Muda. Silakan Sis Al-Jufri guru tua, Gus Fuad Barat Tuan Guru Muda. Nah, sudah, nggih, Kang Brot, nggih. Santri goib, Habib Pak Alawi selain pemalsu nasab, Nabi juga merusak NKRI semuanya, melebar kemana-mana. Ini tidak sesederhana yang kita
pahami selama ini bahwa ini bukan masalah nasab saja. Ini mampu menyihir semua ulama yang ada di Indonesia. Karakter yang terbangun lama sampai tua ternyata tidak mampu mengubah jiwa inlandernya. Tidak memiliki jiwa kemerdekaan, ya, seperti yang disampaikan oleh kawan-kawan pecinta bangsa Indonesia Nusantara. Perlu kita tiru bersama semangatnya pemilik channel KBN Nusantara itu loh. Itu dituduh PKI anti Cina itu. Itu benar-benar NKRI itu, cinta NKRI. Gus Fuad Baret itu seorang yang mencintai negaranya. Apa salahnya? Seharusnya Gus Fuad Baret ini mendapatkan gelar Mahaputra Guru Muda. Mahaputra Guru Muda. Karena apa? Mencintai negaranya. Nasionalismenya sangat tinggi di atas rata-rata. Sampai berani diancam, dipersekusi, ya. Keluarganya tidak merasa aman dan nyaman. Ya, ini justru, ya, apresiasi setinggi-tingginya dari negara buat beliaunya. Kang Mas Fuad Baret menjadi Tuan Guru Muda. Gitu nih. Begitu santri gaib. Mas Ujang. Nah, biasanya kalau Mas Ujang ini mesti Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi kita semua panjang umur dan Gus Fuad diparingi kesabaran dan ketawakalan. Mugi-mugi tetap yang menghujat Gus Fuad itu semoga dosa-dosanya Gus Fuad ditarik, disedot ke mereka sebagai bukti dari ghibahnya. Sama seperti makan bangkai saudaranya. Sama seperti lagunya Abah Haji Roma Irama. Apa? Bukan sebutir bangkai, itu lah matilan. Ghibah. Dulu pernah kami menyanyikannya. Mengapa kau suka membukakan aib sesama? Nah, saya bisa meneruskannya, tapi dilarang oleh admin kita. Begitu Mas Ujang. Tadi Gus Fuad insya Allah diberi kesabaran dan ketawakalan. Nyawa itu milik Allah, bukan milik beliaunya. Beliau dititipi oleh Allah sebagai bukti panggilan jiwa. Beliau Gus Fuad ini bukan anggota PWLS loh ya. Bukan, tapi beliau termasuk orang yang cinta akan negaranya, bangsanya, agamanya, dengan caranya. Orang kan ya bisa beda-beda, ya. Katanya Bhinneka Tunggal Ika, ya. Kenapa kok malah justru beliau diserangnya? Ya. Insya Allah, doakan, ini pertarungan antara hak dan batil. Tidak ada yang namanya remang-remang, ya, di tengahnya nggak ada. Pak Rifangga, hati mereka tertutup dari kebenaran. Memandang umat tidak bisa dengan kacamata kasih sayang. Yang di depan mata mereka hanya kebencian. Karena sudah ditutup kebencian itu, Pak Rifangga. Walaupun saya itu membenci ajarannya Ba'alawi, tetapi sama umat manusia Ba'alawi saya tidak membencinya. Kemarin khol besar di Jember, kholnya Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, ya, saya juga mengikuti. Tapi ada doktrin-doktrin yang tidak mencerdaskan umat ini. Saya mengikuti juga, ya. Dari Salim Jinten itu saya mengikuti juga. Yang saya kritisi itu perilaku mereka. Tetapi mereka menganggap bahwa kritikan kita itu sebagai sebuah kebencian, kedengkian. Nah, inilah tertutupnya basiroh atau hati mereka karena kebencian. Jangan sampai atas dasar kebencian kalian tidak berbuat adil terhadap saudara. Pak Rifangga bener jenengan, kasih sayang itu dengan kacamata kasih sayang. Sama seperti ini loh. Ketika kita berada di jalan, Pak Satpol PP, Pak Polisi, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Wali Kota melihat saudara-saudara dodolan cari makan ya di pinggir jalan itu, walaupun salah melanggar aturan ya, tetap dengan cara yang kasih sayang, penuh dengan rahmatan. Oh, mereka juga berhak dijamin oleh negara. Setiap warga negara
berhak mendapatkan sumber penghidupan yang layak demi kemanusiaan. Yang hidup itu tidak hanya saya saja. Mereka-mereka itu seluruh anak bangsa itu pewaris 50 juta rupiah setiap bulan mereka terima. Seharusnya kalau pengelolaan negara ini top ya nilainya. Tapi ternyata para penyelenggara negara belum mampu ya melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 45. Ya memaklumi, yes gak apa-apa, yang penting jangan terlalu mepet ke jalan ya. Nanti kalau memang berlebihan ya kita tinggal menempatkan di tempat yang tidak mengganggu kepentingan umum. Begitu nggih, Kang Brot nggih. Santri kok nggih, Pak Ucang, Pak Rifanda kok. Pak Mawar Biru. Menurut hukum yang bersangkutan lah yang harus melapor. Masa orang mati bisa melapor? Pak Alawi sangat anarkis. Nggih. Nah ini piye to? Ini dibantu oleh para penguasa, ada 5 gubernur yang mendukung. Ini kan ya sama dengan ngajak perang. Nggak pantas seorang gubernur itu ikut terlibat dalam hal masalah ini, itu nggak pantas. Sudah 3 kali Syed Jufri itu gagal menjadi pahlawan nasional. Ini diperjuangkan 2024 mendapatkan status WNI, lalu selangkah lagi jika Menteri Sosial Kang Mas Yusuf Saiful Yusuf ini meng-ACC dilaporkan ke istana, lalu ada oknum-oknum yang tidak memiliki akar data sejarah yang ada, ya langsung memutuskan wes ACC saja. Berbahaya. Indonesia akan dikuasai oleh orang-orang WNA. Berbahaya. Nggih Pak Jai. Sejak kapan Mbak Alawi mengaku Ahlul Bait Nabi, Pak Yai? Apakah mereka agak tahu artinya, adakah di kitab mereka juga menyebutnya? Nggih. Sebenarnya mereka itu saking cintanya terhadap Ahlul Bait Nabi kita, lalu menyandingkan ya klannya dengan keturunan biologis Nabi kita. Padahal tidak ada hubungannya. Dipaksa-paksakan untuk ada hubungannya. Kita harus menghargai ilmu pengetahuan tentang DNA yang ada, perkembangan ilmu dan teknologi dunia saat ini kita ada. Jadi tidak boleh menafikannya bahwa ternyata mereka itu bukan asli orang Yaman, Pak Alawi itu, tapi pindahan dari Persia. Persia dari mana? Dari Kaukasus sana. Di Hadramaut juga bukan penduduk asli, tetapi mampu menguasai politik dinasti di sana, yang pernah dikuasai oleh dinasti Al-Qatiri atau Al-Kathiri, dan pernah juga presidennya itu siapa yang saya lampirkan ke komunitas tulisan saya itu. Ya itu bukan tulisan saya, itu tulisan bimbingan dari teman-teman kita. Itu aja. Gitu. Jadi mereka artinya adakah di kitab mereka? Nggak ada. Keabsahan nasab mereka nyambung kepada Nabi kita itu ditetapkan dengan mimpi-mimpi dan hurofi-hurofi, dengan asumsi yang keliru. Dari Al-Burqatul Musikoh memahami Ibnu Samurah, memahami Al-Janadi, keliru. Tobaqat Fuqaha'il Yaman tidak menyebutkan itu, As-Suluk Tobaqatil Ulama wal Muluk tidak menyebutkan itu, lalu dikatakan menyebut. Itu sudah dulu klaim-klaim seperti itu. Kalau kita tarik ke belakang